Selanjutnya materi ketiga, kita akan melangkah kepada materinya Dr. Herman Kristanto, spesialis obsesi ginekologi konsultan. Beliau adalah Ketua MKEKI di wilayah Jawa Tengah dengan judul Etika Profesi dan Kesejawatan. Beliau saat ini adalah Ketua Divisi Veto Maternal di bagian Obsgin FK Undip, kemudian pendidikan terakhir spesialis obsesi ginekologi subspesialis veto maternal dari Kolegium Obsgin Indonesia tahun 2003. Kemudian organisasi profesinya beliau pernah menjadi Ketua ID Cabang Kota Semarang 2 periode. Kemudian saat ini menjadi Dewan Pertimbangan ID Cabang Kota Semarang, Ketua MKEK di wilayah Jawa Tengah. Kemudian di POGI, beliau adalah Dewan Pembina POGI Cabang Semarang. Yang kemarin seharusnya dilantik ya dok. Demi acara ini beliau tidak hadir, pelantikan. Kemudian Perkumpulan Perinatologi Indonesia, beliau adalah Ketua Perinasia Jawa Tengah, juga bidang ilmiah pengurus pusat Perinasia. Kemudian untuk kedokteran veto maternal, beliau adalah Ketua UKK Mediko Legal dan Tata Laksana Organisasi. Wah, penghargaan juga ada ini, Tajuluddin Award untuk Kolegium Obsgin sebagai lulusan terbaik. Nah, luar biasa. Monggo dokter, waktunya 30 menit dok. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah banyak sewat yang bergabung di acara ini. Ini merupakan kebahagiaan yang tidak terkira dari kami di MPKK di wilayah Jawa Tengah dan juga di BHP 2A. Karena melihat urgensi dan pentingnya apa yang kita bahas. Ya, tadi di awal keynote speech dari Ketua PBID sudah menyinggung tentang hal ini, bahwa profesionalisme dan kesejahteraan merupakan salah dua pilar dari profesi kita. Kemudian tentang etik sudah dibahas oleh Dr. Gihari dan juga Dr. Joko Diarto. Maka presentasi jadi nggak perlu lagi. Kita langsung diskusi saja. Mungkin saya berpindah ke sini. Dari tadi kan di sana. Supaya nanti lahirnya itu enggak ini. Iya, saya mulai dari ini. Negara kita negara yang unik gitu ya. Uniknya itu apa yang mesti menjadi suatu yang harus dilakukan justru dilanggar sendiri. Ya, kita ingat kasus di institusi Polri, maaf kalau di sini ada anggota ID yang juga anggota Polri. Institusi Polri hancur lebur kasus ini gitu ya. Jadi kalau kita sekarang ketemu polisi di jalan tuh sake gitu malah. Kalau tadi disampaikan Dr. Gigari kalau ketemu polisi takut, malah sekarang lihat sake gitu. Karena kasus ini. Ya. Belum selesai, muncul kasus baru lagi. Ya, tragedi kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan. Kemarin sudah diputuskan di persidangan, muncul lagi. Mafia narkoba. Yang setiap hari justru didengungkan oleh institusi ini bahwa narkoba itu berbahaya bagi generasi kita. Tapi justru ada mafia di institusi ini. Perwira tinggi lagi gitu ya. Ini kan suatu hal yang sangat memprihatinkan bagi kita semua. Masalah di institusi ini selesai. Nah, kita lewat kan ya. Sekarang nih, ada hakim agung tertangkap tangan, suap. Padahal itu di institusi yang justru memegang teguh terhadap aturan-aturan. Dilanggar sendiri. Gitu ya. Lagi dilaporkan ke Komisi Yudisial karena melanggar kode etik. Ya, kita dengar kemarin ada 3 hakim yang dilaporkan karena putusan penundaan pemilu dan juga ada merubah frasa putusan, gitu, perubahan kalimat.
Ini nih mesti yang paling menarik nih. Semua yang punya Rubicon dijual. Ya yang mau G juga, yang mau beli silakan nih ambil aja gitu. Daripada nanti diusut. Kalau kita baca running text di TV hari-hari ini, di safety box-nya puluhan miliar uang ditemukan. Ya, itu dari mana sih uang itu? Padahal kita nih dokter ini sering dikejar-kejar pajak gitu ya. Kadang disurati gitu. Tapi di institusi pajak, di orang-orang sih justru ngemplang gitu. Rasanya kok gondok gitu kayak. Bahasa Nah katanya ada geng di Kemenku, seperti ada geng Sambo gitu. Sama. Nah, bagaimana dengan organisasi kita? Sama enggak kira-kira? Kira-kira sama enggak? Yang seperti ini. Yang seharusnya melakukan apa yang disampaikan, tapi justru dilanggar sendiri. Ya, kemarin kita juga pernah ya, bahwa kita akan menjunjung azas melakukan tindakan itu berdasarkan bukti yang terbaru, ya, evidence based medicine. Tapi ada sejawat yang melakukan itu tanpa bukti, ya, yang sampai akhirnya mengeluarkan kita ID menganulir keanggotaan dari yang bersangkutan. Dan setiap hari banyaklah kita baca di medsos, kita baca tentang keluhan-keluhan pasien dan keluarga terhadap pelayanan kedokteran atau pelayanan rumah sakit di Indonesia. Sebenarnya sederhananya sebenarnya, pasien itu hanya perlu dokter yang baik. Sederhananya begitu aja. Baiknya itu baik apa? Ya, baik adalah yang mengerti tentang permasalahan yang dihadapi dan bisa memberikan solusi terhadap masalah yang dikeluhkan. Sudah itu aja sebetulnya. Iya. Dokter yang baik itu adalah tentunya yang berkompeten, yang selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, yang selalu terbarukan, ya. Selalu meningkatkan ataupun mempertahankan hubungan yang baik dengan pasien dan sejawatnya, yang jujur dan bisa dipercaya, dan bekerja dengan integritas yang tinggi dan selalu memperhatikan aturan-aturan yang ada. Kalau kita melakukan ini sudah, itu sebagai good doctors. Nah, yang tadi saya sampaikan, bahwa sudah disampaikan Dr. Adib, beliau menyampaikan tentang 5 stars doctors. Nah, kita selalu bangsa yang unik tadi, tambahi menjadi 7. Mumet para kita. Karena bintang 7, obat sakit kepala. Ya, kalau yang 5 stars tadi, yang tadi disampaikan Dr. Adib ya, sebagai healthcare provider, decision maker, communicator, community leader, dan manager. Dan kita menambah menjadi 7, yaitu peneliti dan memiliki iman dan takwa yang baik. 7 stars doctors. Jadi mestinya ID mempunyai seragam gitu ya. Kalau di kepelauan kan di sini ada bintangnya 4. Mungkin di kancing kita 7 gitu, bintang. Itu mengingatkan kita bahwa kita itu sebenarnya 7 stars doctors. Nah, mengapa dokter itu penting, baik? Karena apa yang dia memberikan kepada kita itu tujuannya adalah untuk protecting and restoring human well-being. Jadi artinya kita adalah pelindung ya, dan memulihkan kembali kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan dari manusia. Nah, sebetulnya Konsil Kedokteran Indonesia sudah membuat pedoman praktek dokter dan dokter gigi di Indonesia supaya menjadi dokter yang baik. Kalau sejawat sebagai ketua ID, mesti punya buku ini.
Karena mungkin dulu ya, waktu dulu yang tadi disampaikan Dr. Sigit, waktu saya mendapatkan keamanan menjadi Ketua ID Cabang Semarang, dapat satu bendel tuh, salah satunya buku ini. Masih di kantor ID mesti buku ini. Ya, ya di situ tentang siapa sih dokter itu, gitu ya. Kemudian bagaimana praktek kedokteran yang baik, bagaimana mencegah praktek kedokteran bermasalah, kemudian tanggung jawab dokter apabila memang praktek kedokteran yang bermasalah dan dijadikan profesi kedokteran. Nah, di akhir buku itu, ya, di akhir buku 2 itu, di lampirannya, di situ disebutkan bahwa good clinical care, yang ini ya di ujung, itu landasannya adalah ini. Profesionalisme yang dilandasi dengan tataran yang paling dasar tadi adalah tentang moral dan etika yang tadi disampaikan Dr. Joko dan Dr. Hari. Nah, terkait dengan profesionalisme dan kesejawatan, saya mencoba melihat di website kita, ID, Ikatan Dokter Indonesia, yang mumpung ada Ketua PB, saya mencoba men-search gitu ya, kata-kata tentang profesionalisme. Saya ingin melihat apakah sudah ada bahan itu, sehingga itu saya sampaikan di sini. Itu. Ternyata saya search profesionalisme, keluarnya hanya satu. Ya, hanya satu ini tentang altruisme atau profesionalisme. Kalau saya search tentang kesejawatan, tidak ada hasilnya. No result gitu. Artinya apa? Artinya website kita ya itu mungkin perlu diperkaya yang sehingga bisa memotivasi para anggotanya baik tentang kesejawatan, baik tentang profesionalisme, supaya kita dalam menjalankan profesi itu betul-betul tergugah. Coba kita bandingkan, maaf ini kalau tadi ada Dokter Atip, ojo dibanding-bandingkan, ini saya harus banding-bandingkan kalau karena untuk melihat ya di mana posisi kita itu. Ini di American Medical Association. Saya coba search gitu tentang collegiality, muncul di situ dan judulnya menggugah itu, bagus-bagus itu. Kalau kita baca judulnya, saya pengen baca sampai selesai. Kalau saya search tentang profesionalisme, hampir 3.000 keluar. Begitu pentingnya asosiasi dokter di Amerika ini selalu mendengung-dengungkan ini. Nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah jauh-jauh. Kita ke negara tetangga, Singapore Medical Association. Ya kalau di search tentang collegiality, muncul juga di situ. Ada sekitar 30-an berapa itu ya, atau 40-an berapa. Kalau di search tentang profesionalisme juga banyak, ya, juga banyak, ada ribuan. Ya, mungkin ini yang nanti titip para sejawat-sejawat yang ada di pengurus besar ID untuk bisa memperkaya website kita dengan hal-hal yang mendorong, menggugah semangat kita untuk menjalankan praktek profesi sebagai seorang dokter. Ya, beberapa saya gunakan sebagai, karena nggak ada tadi ya, karena tidak ada di tempat kita, maka ada beberapa referensi saya gunakan untuk saya sampaikan di kesempatan kali ini. Ini beberapa contoh. Ya, apa kemudian yang disebut sebagai profesionalisme? Tadi disampaikan Dr. Ati bahwa profesionalisme dan kesejawatan merupakan 2 dari 4 pilar kita menjalankan profesi seorang dokter. Profesionalisme merupakan harta yang sangat penting, harta yang tidak ternilai bagi bidang kedokteran. Ya, mengapa penting? Karena
profesi kita ini adalah profesi yang selalu terkait antara hati dan otak. Dalam memutuskan segala sesuatu, dua hal itu tidak pernah terpisah. Sehingga disebutkan bahwa calling in which your heart will be exercised equally with your head. Sehingga kedokteran merupakan profesi yang harus betul-betul kita dalami gitu. Yang selalu menerapkan motivasi yang tinggi untuk mencapai standar-standar tertentu. Itu ciri-ciri seorang yang profesional dan menerapkan prinsip profesionalisme. Nah, kita ingat Bernard Shaw ya, menyatakan di situ bahwa semua profesi itu sebenarnya adalah konspirasi untuk melawan keawamannya atau ketidaktahuan. Itu termasuk kita sebagai seorang dokter yang tujuannya adalah untuk menyampaikan hal-hal yang memang perlu harus disampaikan pada masyarakat. Nah, seorang yang profesional itu yang melakukan pekerjaan pada tingkat terbaik pada saat dia tidak menyukainya. Wangel nih. Ya, contohnya misalnya saja jam 2 malam pas ngantuk-ngantuknya gitu ya. Atau pas ada apalah ya Liga Champion atau apa kalau senang sepak bola. Telepon dari masjid, dok pembukaannya lengkap atau dok fatal distress. Ya, kita harus datang dan kita melakukan itu dengan standar yang tertinggi yang kita bisa lakukan saat itu. Padahal waktu itu kita sebenarnya nggak senang melakukan itu. Wah, sudah hampir selesai pertandingannya gitu ya. Kok tidak mentu keluar itu, sehingga nggak selesai, nggak tahu akhirnya. Nah itu disitulah kita disebut sebagai seorang profesional. Kita melakukan suatu tindakan pada kemampuan tertinggi pada saat kita sedang tidak senang untuk melakukannya. Tapi melakukannya itu dengan sebaik-baiknya. Nah, bisa lewati aja. Nah, karena kedokteran adalah suatu profesi, maka otomatis dokter itu sebagai seorang profesional. Seorang profesional tentunya tadi mesti tetap harus mengembangkan kemampuan komunikasinya. Tadi sudah disinggung juga oleh Ketua PB, kemudian juga meningkatkan keterampilannya dan pengetahuannya, dan juga teamworking. Ya. Tadi juga ada disinggung. Sekarang sudah mulai zamannya tidak lagi kita terkotak-kotak gitu. Yang tadi dicontohkan misalnya tentang nyeri, ya itu ada beberapa yang harus bersama-sama. Dan sekarang juga kalau dulu ada misalnya, kalau sekarang istilahnya apa ya, KSM ya, kelompok staf medis, misalnya apa, ilmu penyakit dalam, atau kelompok staf medis bedah misalnya. Tapi sekarang ada yang namanya kelompok staf medis onkologi misalnya. Ya, itu yang terkait dengan beberapa hal yang memang berhubungan dengan neurologi. Yang di situ isinya berbagai macam disiplin kedokteran. Ya, teamworking. Nah, umumnya memang alhamdulillah pasien-pasien kita mendapatkan pelayanan yang sesuai, tapi kadang memang terjadi suatu hal yang tidak diharapkan, bahkan itu fatal. Nah, seorang yang profesional salah satunya adalah bisa waspada terhadap hal tersebut dan bisa mencari jalan keluar yang tepat untuk mengatasi hal itu. Jadi, profesionalisme di bidang medis merupakan suatu sekumpulan nilai, ya, perilaku, dan hubungan yang baik, yang itu merupakan tiang penyangga kepercayaan publik terhadap seorang dokter. Ini juga tadi sudah disinggung oleh Ketua PB tentang bagaimana seorang berperilaku sebagai seorang yang profesional.
Nah, apakah profesionalisme itu selalu terkait dengan perfeksionisme? Ya. Kadang kita justru terlalu memaksakan diri kita untuk mencapai hal yang perfeksionis. Apakah itu sama dengan profesionalisme? Apakah seorang yang profesionalisme itu harus seorang yang perfeksionis? Ya tadi, bahwa kesalahan itu adalah manusiawi, kita bisa keliru. Tapi menutupi kesalahan dan tidak belajar dari kesalahan adalah suatu hal yang tidak bisa dimaafkan. Ya, kedua kali melakukan hal yang sama bahwa tahu itu adalah salah. Ya, yang penting seorang yang memiliki sifat profesionalisme yang baik itu tahu bahwa telah terjadi sesuatu yang salah dan bagaimana mengatasi hal yang tidak berjalan dengan semestinya itu betul-betul bisa dicarikan suatu resolusi yang tepat. Nah, ciri-ciri seorang yang profesional, saya cepat saja karena waktu, dan ini ciri-ciri ini yakin sudah melekat pada kita semuanya. Ya, pertama kita sebagai seorang yang ahli. Ada yang enggak dokter ahli di sini? Semua dokter ahli, minimal ahli kubur. Karena kita semua mesti akan meninggal. Jadi, oh saya bukan dokter ahli, enggak, semua ahli kubur. Jelas. Ya, kapan disebut ahli? Apabila memang memiliki suatu kemampuan pada bidang tertentu dan itu dicapai dengan berbagai macam upaya ya, training dan sebagainya, sehingga yang bersangkutan dianggap sebagai suatu expert. Yang kedua adalah standar. Jadi selalu memenuhi standar-standar yang ditetapkan oleh profesi. Yang berikutnya adalah mempunyai sifat respectability. Ini mudah kita definisikan ya. Kemudian responsibility dan reliability, tanggung jawab dan keterandalan gitu. Kemudian probity itu jujur. Ada satu studi yang bagus yang dilakukan oleh American Psychologist Association, bukan physician, psikolog gitu. Mereka menyebar kuesioner ya, ke masyarakat di rumah sakit misalnya. Kemudian ditanyakan, sebutkan contoh-contoh dokter yang sikapnya adalah sikap yang menunjukkan dia profesional. Dan juga di situ dituliskan, sebutkan contoh-contoh dokter yang menunjukkan dia tidak profesional. Ternyata yang pertanyaan pertama itu, jawaban yang utama apa? Jawabannya yang kita kompeten, yang excellent in skill, ternyata enggak. Jawaban pertama adalah humility. Dokter yang rendah hati. Itu di Amerika loh ya, saya nggak tahu, kita buat aja sebenarnya di sini. Rendah hati itu contohnya, sombong itu contohnya apa ya? Punya 2 mobil mewah gitu, dua-duanya dipakai barengan masuk ke rumah sakit. Kalau bisa ya. Dan salah satu yang utama yang disebut bagi dokter tidak profesional menurut masyarakat yang diidari tadi ya, itu adalah tidak jujur. Dokter yang tidak jujur. Ya, saya teruskan yang ini. Yang berikutnya adalah kondak, di mana kita bisa dilihat oleh masyarakat dan teman-teman sejawat tentang hal ini. Kemudian tadi ya, respect, social responsibility, yang punya tanggung jawab sosial. Mesti kita harus memiliki rasa strong sense of empathy.
a desire to do good. Ya, itu menunjukkan bahwa kita memiliki social responsibility. Nah, yang tadi sudah saya singgung, praktek kedokteran sekarang itu merupakan praktek yang kompleks. Tidak bisa seorang itu bisa mengatasi segalanya. Perlu berhubungan dengan sejawat yang lain. Kita akan masuk pada setelah menjadi seorang profesional yang profesionalisme cukup handal, maka perlu juga tentang kesejawatan atau kolegialitas, karena tidak bisa mengatasi sendiri. Nah, mengapa ini penting? Karena teamwork yang baik ya, itu bisa mereduksi risiko terjadinya masalah-masalah etik ataupun mediko-legal. Ya, kita lihat di Kode Etik Kedokteran Indonesia, waktu kemarin kita ketemu di Tegal ya, Tegal berapa minggu yang lalu, ya, ini Kode Etik Kedokteran kita, ada 20 pasal yang isinya adalah kewajiban terhadap kewajiban umum, kewajiban dokter terhadap pasien, kewajiban dokter terhadap teman sejawat, kewajiban dokter terhadap diri sendiri yang tadi sudah disinggung oleh Dr. Joko Tiarto. Ya, waktu itu saya sampaikan kuis gitu di Kode Etik Kedokteran Indonesia yang terkait dengan kesejawatan yang ada berapa pasal. Ya, pada nggak jawab kan? Ya, kesejawatan kita masuk ke dalam yang dicantumkan di Kode Etik Kedokteran kita. Ya, ada pasal 18 di situ, menjunjung tinggi kesejawatan. Ya. Setiap dokter wajib memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Pasalnya singkat, tapi penjelasannya panjang. Ya, silahkan nanti dibaca di kode kita. Dan kita sebagai, ini kan semua memegang amanah entah di perhimpunan, entah itu di cabang, atau di wilayah. Mestinya hafal, harusnya tentang kode K. Mumpung masih 20 pasalnya, belum diubah sebagai yang terbaru seperti WMA tadi, 40 pasal. Nanti makin lama makin banyak kita ngapalkannya. Ya, yang tadi disampaikan Dr. Joko, WMA International Code of Medical Ethics tahun 2022, tahun kemarin. Ini kecil-kecil. Ada beberapa pasal di situ yang salah satunya adalah tentang kesejawatan ini. Ada 1, 2, 3, 4 pasal. Sedangkan di kode etik kita hanya 1. Ya, artinya memang perlu ada suatu rumusan-rumusan baru yang perlu harus disampaikan di kode etik. Nah, sayangnya sekarang ini ya, kesejawatan itu forgotten pillar of professionalism. Sering dilupakan. Kita tahu kesejawatan merupakan hubungan antar sejawat yang untuk mencapai tujuan yang sama, ya. Tentunya kesejahteraan bagi pasien kita semuanya. Terus, ya, kesejawatan tidak hanya penting dalam merawat pasien, juga penting dalam pendidikan. Nanti saya contohkan pentingnya bagaimana di bidang pendidikan, karena saya lihat sekarang banyak rumah sakit digunakan untuk wahana pendidikan, sehingga artinya kita yang di rumah sakit, yang bukan rumah sakit pendidikan pun harus memahami hal tersebut. Nah, dokter itu dari bahasa Latin ya, yang artinya itu to teach, mengajar. Jadi artinya kita itu memiliki kewajiban untuk share ya, informasi atau pengetahuan kepada teman sejawat ataupun pasien. Ya, karena memang arti kata dari dokter adalah to teach. Ya, maka dokter
harus mampu ya, dan harus bisa dan harus mau share ya, all medical information that they possesses. Yang mereka dapat ya. Jadi misalnya Dr. Sigit nih, Dr. Sigit pergi kemana ya? Kemana yang daerah konflik ya? Di situ ada tentang teknik otopsi terbaru itu. Nah, setelah didapat pulang ke Semarang itu di-share pada teman-teman yang lain ya di bidang yang sama. Itu salah satu bentuk kesejawatan. Nah, ini yang saya tonjolkan tadi. Bagaimana kesejawatan kita pada dokter yang sedang dalam mengikuti pendidikan ataupun supervisi kita. Misalnya dokter internship ya, di puskesmas tertentu atau di rumah sakit tertentu. Bagaimana sikap kita. Ya. Jadi mestinya kita sebagai seniornya bisa bertindak sebagai suatu role model yang dengan itu akan tertancap di benak dari dokter junior tadi tentang sikap ya, seorang dokter. Kalau pengajarannya itu dengan intimidasi atau humiliation, ya. Artinya itu apa ya? Dihina. Ya. Itu nanti tidak akan masuk apa yang kita ingin, apa harapan dari mereka, ya justru mereka akan mendapatkan gambaran buruk tentang profesionalisme. 5 menit lagi ya dok? Alhamdulillah. Mbok sudah. Kemudian tentang ini, referring. Ya sekarang zamannya model black clinical campaign. Ya, jumlah dokter sekarang yang ada sudah semakin makin luar biasa, apalagi nanti kalau dengan program Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan menambah jumlah dokter luar biasa banyak, mestinya ini akan makin lagi bertambah. Ya. Saingan antar dokter. Ada yang, ya, kemudian ya dana yang namanya turf wars. Turf wars itu saingan antar dokter yang diekspos ya, yang itu akan membuat kepercayaan pada kita oleh masyarakat itu menjadi menurun. Gitu. Ini nanti di salah satu kasus yang sejawat akan coba simulasikan itu ada disparaging remarks, mencemooh, mengolok-olok teman sejawat sendiri. Ya, tadi Dr. Adib sudah menyampaikan bahwa itu hampir sebagian besar Dr. Hari tadi adalah akibat teman sejawat sendiri. Ya. Jadi ini ada suatu studi terhadap pasien-pasien yang melayangkan gugatan, ternyata itu berasal 54%-nya itu berasal dari perkataan teman sejawat sendiri. Gitu. Ya. Sambil contoh misalnya, dulu ada di satu kota di Jawa Tengah, dokter A operasi, kemudian setelah operasi pasien pulang, terus dokter A pergi ke luar negeri, kontrolnya ke dokter B. Ini salah ini Bu. Akhirnya begitu dokter A pulang dari luar negeri menjadi ATM, akibat bicara teman sejawat yang lain. Di bidang saya, ada senior, dokter senior, bahkan guru saya, operasi seksu begini. Sekarang model kan begini ya, bukan begini, nggak bisa lahir kalau dari sini. Kemudian kontrol ke muridnya, buka loh, kok saya tanya begini Bu, ini yang operasi siapa nih, dokternya kuno ini. Hanya ngomongan itu aja, itu sudah membuat gugatan pada gurunya. Padahal nggak ngerti mengapa harus begini, kan ada tujuannya. Jadi itulah mudah-mudahan contoh-contoh tadi bisa mengingatkan kita. Ya, jadi
colleagues and disparaging remarks itu bahwa bicara kita itu bisa menjadi dasar bagi pasien untuk mengajukan ketidakpuasan. Nah, ini yang terakhir, kompetisi kita di bidang kedokteran bukan antar sesama dokter, tapi adalah melawan penyakit dan ketidaktahuan. Ya. Dan fokus kita adalah hanya satu, reducing the suffering of patient from illness. Itu tujuan kita. Jadi kalau kita sudah bersikap sebagai seorang profesional dan juga mempertahankan dan malah meningkatkan kesejahteraan, maka tujuan terakhir itulah yang akan kita capai, bukan yang di atasnya. Ya. Kompetisi antar sejawat untuk kebaikan diri, bukan untuk kebaikan masyarakat dan kebaikan profesinya. Demikian yang dapat sampaikan, mudah-mudahan menggugah diri saya pribadi dan mengingatkan pada kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.